Saya tanya gitu sama Tuhan, dan saya berdoa, bukan yang ngomel, enggak, cuma mengadu aja. Kalau selama 19 tahun tergantung dengan obat, sempurnanya di mana? Katanya manusia ini makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. 19 tahun tergantung dengan obat, sempurnanya di mana Tuhan? Dan saya percaya di luar sana juga mungkin Bapak Ibu sendiri mengalami. Mungkin bukan belasan tahun, mungkin sudah puluhan tahun Bapak Ibu menggantungkan hidup Bapak Ibu dengan obat. Ya, apakah itu sempurna Bapak Ibu? Enggak ya. Nah, dari pertanyaan seperti itu terjadi transformasi kesadaran. Terjadi transformasi kesadaran dalam cara saya bertindak, dalam cara saya berpikir, dalam cara saya menyikapi segala sesuatu itu berubah total. Ya, dan inilah awal dimulainya perjalanan saya ya dalam melakukan penyembuhan dengan awareness ini. Nah, ketika saya meninggal, tidak beberapa lama itu saya mulai mempelajari yang namanya penyembuhan dengan energi. Mungkin Bapak Ibu tahu prana, reiki, psikotronika, mungkin kuantum touch atau sentuhan kuantum dan lain sebagainya. Ya itu semua saya pelajari, semua saya paham. Ya, nah, tapi dari semua yang saya pelajari, ya baik dari lokal maupun dari luar, ya dari buku-buku import yang saya baca itu satu kesimpulan yang saya ambil itu adalah ini. Yang paling tahu tubuh kita itu bukan dokter, bukan terapis, bukan siapapun, ya. Tapi yang paling tahu tubuh kita itu adalah tubuh kita sendiri, bukan kita, bukan siapapun, ya. Dan jadi tubuh itu bukan hanya tubuh fisik, tapi ada tubuh energi, ya. Di setiap kita itu ada tubuh energinya, dan ada energi yang kotor, nah itu kita sapu. Kita memegangkan tangan kita sapu, gitu, ya. Nah setelah menyapu energi kotor orang tersebut, kita harus cuci tangan. Lagi itu diajarkan pakai alkohol, kalau nggak pakai air garam waktu dulu. Ya supaya apa? Energi kotornya itu tidak terimpartasi ke tubuh kita, ya supaya kita juga tidak sakit. Nah, berjalannya waktu sering saya menyapu energi kotor dari ibu saya, istri saya, anak saya, orang saya, teman-teman saya. Semua saya jadiin bahan untuk latihan Bapak Ibu. Ya. Nah, seringnya berlatih, seringnya menterapi orang, akhirnya apa? Sering juga saya mencuci tangan dengan yang namanya alkohol waktu itu, bukan pakai air garam. Yang mengakibatkan tangan saya ini ruam, merah-merah Bapak Ibu. Ini semua merah, iritasi, kering. Karena saya pakai alkohol disemprot yang 70% tuh beli di apotek. Ya. Nah, ketika saya tanya sama gurunya, Pak, kok saya cuci tangan pakai alkohol kok ruam, merah, gatel, yang kering? Kenapa? Kamu campur air enggak? Enggak. Kenapa kamu enggak campur air? Kan Bapak nggak suruh. Nah, di situ dari pertanyaan itu saya mulai tidak klik dengan yang namanya prana. Karena apa? Mau membantu orang, niatnya kita baik untuk membantu meringankan penyakit orang gitu. Tapi kok harus ada ritual cuci tangan segala macam? Nah ini yang saya nggak klik. Ya,
niatnya baik, niatnya kita kasih, niatnya belas kasihan sama orang tersebut, tapi kok harus ada ritual cuci tangan. Ini yang nggak masuk buat saya, dan akhirnya saya nggak pakai yang namanya tangan.
kebetulan saya memang menyukai hal yang demikian, jadi saya juga latihan prana, latihan reiki juga dari tahun 2002, kemudian macam-macam lah, hipnoterapi, EFT, macam-macam. Tapi saya baru menemukan praktek yang luar biasa seperti pada hari ini, ya. Dengan waktu yang sangat singkat dan penyembuhan dan hasilnya sangat luar biasa. Dan salah satu yang saya alami, saya menderita sakit pinggang sudah cukup lama, ya, bertahun-tahun. Dari MRI, kesimpulannya harus operasi. Ya, yang saya katakan walaupun kalau saya operasi saya nggak bayar, ya, karena saya anggota TNI Angkatan Darat, di RSUD itu gratis tis. Tapi saya menolak karena saya takut resikonya. Ya. Pada waktu datang saya masih sakit pinggang, mungkin kalau lihat saya dadanya agak miring-miring dengan skala 8. Sekarang sekitar 2 atau 3, ya, masih, tapi menurun sangat jauh. Ya. Jadi ini sangat luar biasa, sangat fantastis. Tadi saya sudah bilang para orang, saya akan melatih tiap hari dan saya akan buka praktek, ya, untuk bisa menyembuhkan sesama yang membutuhkan. Ya. Jadi ini kesimpulan saya. Semoga teman-teman juga bisa melatih dan nanti mungkin Pak Bambang akan kirim emailnya untuk alamat sehingga kita masih saling bisa berhubungan untuk sharing, untuk makin meningkatkan, ya. Ya mungkin sebulan sekali bisa kumpul latihan bareng, ya, sangat bagus, ya. Cuma tempatnya belum ada mungkin. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Harian di sini saya bebas dari obatnya. Biasanya saya kena AC atau dengan keadaan dingin, saya itu harus minum obat dan harus semprot inhaler. Tapi sekarang berapa jam di sini sampai ada 10 jam ya. Saya bebas dari, mudah-mudahan seterusnya saya tidak mengalami sesak napas. Pokoknya top Warkop.
terus. Ikutin terus. Allah. 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 Itu tersendiri bagi Chris. Iya. Ikutin terus ya. Nggak di sana. Oh, ada masalah di tangan. Nggak tahu. Kalau saya senam sebelah kiri memang kalau diangkat lama merah. Warnanya nggak tahu tuh. Ya berarti ini lagi menyempurnakan kali ya. Iya mungkin. Ikutin terus. Ini. Iya. Oke, itu juga ada kali ini.
Tutup mata, relax.
motivasi untuk ikut memberikan semacam argumentasi atau semacam scientific justification tentang quantum healing melalui awareness. Yang ingin saya kemukakan sebetulnya cara ini adalah sejalan dengan ilmu biologi yang sampai sekarang juga diyakini oleh seluruh ilmuwan di muka bumi ini, bahwa di dalam ilmu biologi itu dikenal dengan istilah konsep homeostasis. Artinya apa? Homeostasis adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyembuhkan diri, untuk mengembalikan persoalan-persoalan proses biologinya mereka menjadi normal kembali, bahkan kadang-kadang melebihi kondisi sebelumnya. Banyak contoh-contoh yang bisa dikemukakan tentang konsep ini, ya. Tetapi kembali pada penyembuhan tentang melalui awareness, kesadaran diri sendiri, itu saya kira benar adanya karena memang manusia mempunyai kemampuan untuk itu. Hanya barangkali levelnya, tingkatannya, manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu harus diupayakan bagaimana kemampuan healing diri sendiri, kemampuan menyembuhkan diri sendiri ini bisa ditingkatkan. Banyak cara-cara dan salah satu diantaranya adalah melalui penyadaran atau tadi istilahnya adalah awareness tadi. Oleh karena itu, kalau kita banyak latihan untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan self-healing ini sangat bagus. Nah, dengan demikian konsep ini memang secara biologis benar adanya, dan marilah kita misalnya melatih diri untuk meningkatkan kemampuan homeostasis ini. Banyak cara yang bisa dilakukan, mungkin melalui latihan-latihan fisik, latihan-latihan penempaan diri, apapun bentuknya, tubuh akan berkembang kemampuan homeostasisnya. Alhamdulillah, terima kasih bahwa quantum awareness healing ini persis sama apa yang sedang saya pelajari dari ayat dari Quran. Jadi dengan mempelajari bahasa Indonesia, setiap ayat ini hampir atau sama bahwa ini adalah Tuhan ada di dalam sel-sel atau di dalam kita sendiri. Sehingga saya menangis waktu mendengar tadi permulaan tadi. Jadi yang kedua, saya terima kasih sekali. Semuanya ini karena Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya berdoa, kalau BM tanya, saya pikir dia dukun, saya pikir dia tahu, saya pikir dia bisa scan. Saya bilang ke dia, dia apain? Gue nggak tahu, bebek kan? Gue bilang, gue bebek juga. Karena sama saya 3 jam, dibanding itu dia merasa cuma 30 menit. Terus saya bilang sama Ronald, what should I do? Dia ikut workshop. Oke, kami berdua ikut workshop. Terus kemudian tubuh suami saya menolak baju tersebut. Dia bilang, dia dalam mimpi, dia PKS kalau maju. Terus waktu siapa yang soal PKS itu di sisinya, istrinya meninggal itu karena rumah yang kondisi yang sama dengan suami saya. Terus dia bilang, oke, saya mau operasi. Itu jalannya lancar semuanya. Pada hari saya
menemani suami saya tinggal sendiri. Orang lain udah pada pulang, dokter datang ke saya, dia bilang, Siska, sabar, karena tadi juga dunia runtuh, tapi saya tahu Tuhan gak biarin saya sendiri. Banyak orang sayang sama saya dan sampai ini adalah sesuatu yang harus saya bawa supaya saya bisa di sini, bisa bersaksi ke teman-teman. Kemudian dalam perjalanan itu kita tetap lakukan medis, kita tetap lakukan WF, dan semua itu selaras, itu indah sekali. Kayak main puzzle tuh, gambar ini belum jadi, gambar berikutnya udah datang, dan itu selaras sekali. Selain bantu sendiri, saya juga belajar ikut workshop yang lain, karena suami saya itu high beta. Dia nggak bisa dapat masukan dengan mudah. Kalau saya dikasih tahu kan, apalagi makanan, restoran sana enak, saya berangkat, gitu loh. Saya buktikan, ini ada penyembuhan, saya berangkat. Suami saya enggak. Dia bilang semua terbukti bersalah, semua bisa bersalah sampai terbukti tidak. Jadi dia berbalikannya saya, gitu. Dan dia high beta sekali. Kemudian saya tadi ceritakan bahwa WF ini seperti nafas, itu betul-betul seperti buat saya. Kemarin selama 3 minggu, kalau saya tidak minum obat dari dokter, karena memang itu adalah untuk penelitian laboratoriumnya, namanya Tirax. Jadi kalau orang sudah diangkat ke rumahnya, dia harus minum Tirax seumur hidupnya, karena total thyroidectomy, diangkat semuanya. Ibu bapak tahu hormon itu apa gunanya? Untuk mengontrol emosi, mengontrol suhu, mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau ibu-ibu tahulah ya rasanya mau men itu seperti apa, PMS itu seperti apa, seumur hidup gitulah yang dirasakan sama suami saya. Oke. Dia tes whole body scan. Whole body scan itu kalau kanker yang lain itu PET scan. Hasilnya bersih 100%. Tiroglobulin walaupun mengalami ujian harus dites 2 kali karena katanya darahnya nggak bisa dilihat markernya. Ini namanya tiroglobulin itu untuk tahu ada kankernya nggak masih. Puji syukur Tuhan, hasilnya di bawah ambang batas. Jadi yang paling rendah itu 0,9 sampai 54. Suami saya itu 0,6. Bisa dibilang dia normal 100%. Dan saya tahu itu bukan pekerjaan tangan manusia. Bukan pekerjaan dokternya, enggak, tapi ini semua sinergi ya, energi yang selaras ini. Quantum awareness ini kapan aku kerjakan ke suamiku? Setiap saat. Baby saya tuh dua-duanya satu anak saya dan suami saya. Setiap saya mau makan, mau ngapain saya lihat baby saya WF, jadi saya nggak tahu kapan terbaiknya memberi orang. Yang saya tahu saya lakukan. Mbak Puji merasakan itu, saya juga kaget. Saya pikir waktu saya sama Ronald, kita ikutin nge-WF nggak nih teman-teman yang datang ke kita gitu. Terserah lu sih, dia memang begitu nggak jawab gitu loh, jadi siap-siap aja. Terserah lu sih, bodo amat lah hadiah dia gitu kali. Tapi saya tahu itu sebenarnya caranya dia mendorong saya kepada satu tujuan di mana you take action. Jangan pernah serahkan itu kepada teman orang lain. Itu hanya ada di tangan Tuhan. Jadi kalau yang orang-orang sudah bilang di retreat gitu, di pelatihan, do your best, God will do the rest. Di QAH, it's even lebih tinggi. Let go, let God. Thank you. Selamat sore Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Tia Indriani Witinengsia. Oke, nah Dari Banyuwangi. dari Banyuwangi ya. Nah, Ibu sebelum ikutan workshop Quantum Awareness Healing, apa yang Ibu rasakan? Banyak sekali kekurangan di dalam tubuh saya. Saya merasakan patah di bagian bahu sebelah kiri sudah 21 tahun, dari tahun 91 itu. 91 ya, 21 iya. Terus
Saya pernah ikut terapi, macam-macam terapi sudah saya ikuti. Tetap aja tangan saya nggak bisa ngangkat gayung. Terus gerakan cuma sampai di sini. Terus kemarin terapi ikut Yumeho, tapi tangan saya bisa ke atas, tetap aja gayung nggak bisa terangkat. Terus nggak bisa sampai ke belakang juga, karena saya dikenalkan sama teman saya Pak Yudi itu, katanya ada healing. Kemarin memang saya mau dicoba di healing dulu, tapi saya nggak yakin kalau saya belum tahu sendiri. Terus saya ikut sama Pak Ronald yang saat ini. Saya merasakan keheranan sekali ya. Saya yang selama dari tahun 91 tidak pernah bisa balik miring ke kiri. Tidur miring ke kiri. Ternyata tadi saya dikenalkan sama Pak Ronald itu, tiba-tiba saya nggak menyadari kalau diri saya langsung seperti itu kejadiannya ya. Langsung tiba-tiba miring ke kiri tidurnya ya. Terus saya kira agak lama ya tadi ya, bisa agak lama seperti itu. Terus tangan saya juga bisa sampai pegang ke belakang ini. Bisa ke atas, bisa ke samping, ke belakang juga bisa. Yang sebelumnya selama 12 tahun ya? 21 tahun. Ya, selama 21 tahun Ibu tidak bisa melakukan itu? Tidak, hanya sebatas ini. Terus ke belakang nggak sampai ke sini, hanya segini aja. Terus di sini ada tepungan yang bekas patah depan dan belakang. Nah sekarang yang di tulang selangkanya itu Ibu bisa merasakan masih cekung atau sudah ada tulangnya di situ? Ini rata kok. Ya Allah, ini rata. Itu sudah ada, itu rata. Yang tadinya cekung melesek ke dalam, melengkung ke dalam. Iya, oke. Setiap saya gerakkan, tulang masuk, nusuk ke daging. Dan itu rasanya sakit? Iya, enggak sakit lagi, Pak. Sakit sekali ya? Sakit banget. Terus kalau masuk ruangan AC, saya mesti kesakitan di sini. Ngilu. Dan sekarang ini dari awal masih ngilu sebelum terapi? Agak ngilu. Saya tadi malam itu bermalam di situ kan juga full AC ya. Terus itu nggak kuat tadi. Terus kali ini tadi kok seharian AC dingin. Alhamdulillah iya. Saya nggak merasa pusing. Biasanya ini sudah ngangkat ke sini, Pak. Rasanya. Luar biasa ya. Iya, makanya saya... Luar biasa sekali. Ya, oke. Berarti penyembuhannya instan terjadi ya, Bu ya, saat waktu sesi terapi tadi ya? Iya. Ya, luar biasa. Yang pintar itu adalah tubuhnya Ibu diciptakan Tuhan dengan sempurna. Ya. Saya tadi sadar, benar sadar. Sadar. Benar-benar sadar. Dengar kok semuanya. Oke, ya terima kasih Bu atas kesaksiannya dan penyembuhannya terjadi sangat luar biasa. Oke, terima kasih ya Bu ya. Saya sangat terima kasih. Baru ini saya merasakan. Oke, terima kasih. Ya.